tanpa menunggu waktu lama lagi, sebentar kita akan masuk ke sesi pertama dari materi dari webinar cara Jitu meningkatkan pembelajaran STEAM dengan 3D Printing and Design yang dipersembahkan oleh Prodi Teknik Elektro dengan kerjasama dengan Maranatha 3D Printing and Research Group. Ya. Untuk sesi pertama ini kita akan sama-sama sambut orangnya. Beliau adalah dosen dari Universitas Krishna Maranatha, tepatnya di Prodi Teknik Elektro, yang sudah giat membangun juga komunitas Maranatha 3D Printing and Research Group. Dan yang tak lain dan tak bukan adalah Bapak Mulyadi. Mari kita sebut Bapak Mulyadi, saya persilahkan ya untuk mengadakan sesi pertama dari webinar cara Jitu meningkatkan pembelajaran STEAM dengan 3D Printing and Design. Ya, kepada Pak Mul, saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang bersedia bergabung dengan kami di sini di seminar daring cara Jitu meningkatkan pembelajaran STEAM dengan 3D Printing and Design. Ya, acara ini diselenggarakan kerjasama Lab Robotik dan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Kampus Maranatha. Topik hari ini yang akan disampaikan ada 4. Yang pertama, itu bagaimana implementasi 3D printing dan desain ini dalam pembelajaran di kelas STEAM ini. Kemudian kedua, nanti disampaikan oleh Vincent, itu mengenai 3D design dengan menggunakan Onshape. Jadi diharapkan semua Bapak Ibu sudah install programnya di handphone ataupun di komputer. Kemudian ketiga, itu proses printingnya. Ini salah satu yang harus kita perhatikan juga. Dengan menggunakan printer Ender3, nanti disampaikan oleh Patrick. Nah, setelah 3 ini selesai, kita akan bagaimana sih nanti solusinya untuk implementasi nanti di sekolah. Jadi kita coba menawarkan sesuatu, kita bisa coba membuat suatu terobosan. Ya, pembelajaran di sekolah. Oke, ini 3D printing ini sekarang lagi tren, baik di dunia industri. Sekarang di Amerika, di Eropa, mereka sudah banyak menggunakan 3D printing dan desain ini untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi sebenarnya konsepnya itu sangat cocok dengan yang ingin mengadopsi STEM atau dikenal sekarang STEAM. Jadi di sini T, teknologi, itu nanti menjembatani science, art, mathematics, dan engineering untuk bisa diaplikasikan lebih dekat ke dunia siswa. Nah, ini ada beberapa yang saya kutip di Amerika maupun di Inggris, mereka sudah menggunakan 3D printing. Alasannya itu yang pertama, itu bisa kita lihat, itu akan lebih nyata ya bagi siswa kita di kelas untuk bisa menerapkan STEM atau STEAM ini. Nah, ini yang penting. Kalau kita tahu prakteknya dalam kelas, kalau kita dapat mengambil hati ataupun motivasi para siswa kita itu biasanya luar biasa, apalagi generasi-generasi muda sekarang. Nah, yang kedua, ini kalau kita kaitkan dengan pekerjaan masa depan, itu 3D printing ini akan mendorong ya, supaya mereka lebih siap, karena sudah terbiasa waktu di bangku sekolah sudah melakukan proses-proses STEM ini atau STEAM ini. Nah, ini kita bisa lihat salah satu cuplikan video. Now that you're familiar with what 3D printing is, let's talk about the specific benefits of 3D printing in your classroom.
One of the great benefits it has is that it provides your students with experience and exposure to 21st century Ini technology. pembelajaran yang This means that dilakukan your students are jadi going to bukan be untuk prepared yang for any of their future STEM SMA careers saja, because they will have jadi had a dari chance to SD, interact with school. cutting-edge technology from their school days. Your students are also getting a chance to challenge themselves and push themselves through the lesson plans provided by MyStemKits. These standards-driven kits and curriculums Ini sebagai are alat bantu. specifically designed to help your students tackle the challenges of the 21st century. They are open-ended, problem-based challenges where the students have to critically think, they have to collaborate, they have to work creatively together to design solutions to real-world problems. And it is this sort of challenge-based learning that will not only increase your student engagement tenfold, it will also be a chance for your students to really be prepared for the challenges they're going to face in their future careers. With MyStemKits, you are able to access one-of-a-kind manipulatives that can't exist in any other technology. For instance, we have density cubes that look identical on the outside, but due to different infill settings, you can actually print them to float, sink, or sit in the middle of water just using the benefits of the technology. Or if a piece gets lost or broken, you don't have to wait for it to get mailed to you as a return piece. You can just print a replacement part. That sort of flexibility and design ability that you have right in the platform is amazing as an educator. Moreover, you can even scale in our website. So everything we've done as a combined platform of Robo and MyStemKits allows complete flexibility and customization for you and how you want to teach in your classroom. As we explained in the MyStemKits overview, all of our lesson plans are designed to promote deep conceptual understanding and get the students to really start thinking and thinking critically about the different problems at hand. So all of our lesson plans are rooted in real-world problem solving, where the students get a chance to really delve deeply into how you go about solving problems and how you go about finding solutions when there isn't always even one clear answer. This sort of out-of-the-box creative thinking is vital to the future and will help prepare them in their future STEM careers. If that wasn't enough, one of the other benefits of 3D printing your manipulatives is just the sheer amount of cost savings you can gain by doing so. For instance, the MyStemKits Hominid Species and Tools Kit costs approximately $10 in filament or plastic cost, whereas if you were to buy a set of 6 skulls, it costs $1,500. This allows your precious school funds to go so much farther by allowing you to print so much more at a reduced price over what it would cost to buy these manipulatives upfront. So although you do have to invest in a 3D printer, that investment returns on itself almost immediately with the accessibility to standards-driven curriculum and one-of-a-kind manipulatives that you are able to create right in your classroom. Ya, kita bisa lihat ya, sangat luar biasa. Nah, ini beberapa yang tadi sudah sampaikan. Jadi memang revolusi dalam penggunaan 3D printing di dalam kelas itu bisa yang pertama sebagai alat bantu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi untuk peragaan atau simulasi, contoh kalau dalam sejarah di print model artefak ya bisa kita lihat lebih dekat sehingga bisa kita lakukan diskusi dengan para siswa, itu akan lebih menarik. Ya, geografi seperti tadi ada demografinya, ada topografi. Ini salah satu contoh dalam bentuk model organ. Kita lihat di sini organ jantung. Nah, kalau misalnya didesain lebih bagus lagi, mungkin bisa akan kelihatan kalau dibuka bagian mana bilik ya pada bagian jantung dan prosesnya. Kemudian yang kedua, biasanya kita bisa menggunakan alat bantu praktik ya. Jadi dalam matematika maupun sains itu sering kita membuat alat untuk uji coba. Yang pertama, kita bisa lihat yang sebelah kiri itu untuk membantu pembelajaran trigonometri. Ya, dengan caraan sudut untuk perhitungannya. Dan yang kanan itu untuk coba. Jadi Pythagorean cup itu cukup unik ya. Jadi kalau misalnya kita menuang suatu fluida atau isi pada sampai level tertentu, dia bisa tertampung dengan baik. Tapi begitu kita over, maka
dia akan membuang seluruh isinya secara otomatis. Nah, ini dipakai untuk membatasi ya. Jadi kalau ada yang menyebutnya sebagai greedy cut, jadi serakah. Jadi kalau ada yang tuang terus, ingin full, otomatis nanti dia malah buang semua. Nah, ini bisa kita akses ya kedua project ini lewat Thingiverse. Di sana kita bisa download free, tidak usah bayar, tinggal kita memberikan kredit pada yang membuat, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya, jadi memang tidak dituntut untuk berbayar ya. Walaupun kita gunakan untuk pembelajaran di kelas, kecuali dikomersialkan, itu kita harus membayar. Nah, berikutnya itu karya kita berupa produk, itu dalam art, pasti untuk model 3D-nya akan lebih jelas. Kemudian teknologi itu berupa produk, kemudian engineering biasanya untuk solusi masalah. Kita bisa lihat di gambar di sini, mereka membuat satu produk teknologi yang bisa digunakan. Jadi ada di bawahnya. Ya, kita bisa lihat pemasangannya bagaimana. Nah, berikutnya ini yang saya pernah lakukan di kelas. Jadi pengalaman yang kami dapatkan, kita share di sini. Latar belakang saya untuk membuat proyek ini adalah karena gunting di rumah saya suka menghilang. Jadi ini ingin digabungkan. Dan menurut saya, gunting dan cutter itu memiliki pisau, cutter, fungsi yang tidak jauh berbeda, namun memiliki kelebihannya masing-masing. Karena itu saya berpikir untuk menyatukan kedua benda ini. Tapi saya percepat karena acara kita cukup banyak. Saya menjadikan dua buah benda yang sudah ada di pasaran Jadi sebagai mereka referensi. tidak serta-merta langsung muncul bentuknya. Seperti inilah sketsa gambar, awalnya. Dan setelah beberapa penyesuaian, kemudian digambar, seperti inilah hasil akhir desainnya. Setelah di-print dan dipisahkan bagian-bagiannya, kita perlu menggabungkannya. Jadi, dan seperti inilah hasil akhirnya. Pertama kali setelah dicoba ternyata gunting pisaunya itu masih gagal. Nah, ini printnya kedua kali. Jadi kita melihat ada perbedaan warnanya dipasang. Kita lihat bagaimana bisa berfungsi. Ini untuk siswa SMA kelas 10. Ini bisa masuk dan keluar untuk menjadi pisau atau penggunting. Nah, ini sudah jadi bentuknya. Kalau dimundurkan, maka dia akan berfungsi sebagai cutter. Kita lihat di produk ini, hasil akhir dari produk ini dapat memotong kertas, plastik, dan kardus yang tipis. Produk ini tidak bisa memotong benda seperti triplek dan kardus yang tebal. Maksimal ketebalan benda yang dipotongnya sekitar setengah sentimeter. Ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau untuk solve problem yang nyata, ya, kami sudah melakukan di sini. Ini bisa kita tonton sama-sama. Mahasiswa di salah satu universitas di Bandung berinisiatif membuat alat pelindung wajah dengan memanfaatkan teknologi kebetulan kami 3D diliput printing. oleh Trans 7. Alat pelindung wajah ini kemudian didistribusikan ke 65 rumah sakit di Jawa Barat tanpa dipungut biaya.
Meningkatnya kebutuhan alat pelindung diri tim paramedis di tengah pandemi COVID-19 menginisiasi tim robotika teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha membuat APD berupa face shield atau pelindung wajah dengan memanfaatkan teknologi 3D printing. Karena kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang menyebar ke seluruh dunia, jadi Maranatha berinisiatif untuk bersama-sama universitas maupun masyarakat lain dalam menghadapi pandemi ini dengan mengabdikan keahlian yang ada di universitas kami, antara lain pembuatan face shield untuk para tenaga medis. Dengan bantuan Puskor, Pusat Koordinasi COVID-19 di Maranatha ini telah dibagikan ke beberapa, terutama rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Alat pelindung wajah buatan tim robotika Maranatha ini Dan terdiri dari catatan kami bagian terakhir, headband, ini bukan padding cuma atau 1.000 ya, busa, jadi kita mica, bisa serta produksi karet sampai elastis. 3.000 dan Untuk disebarkan desain ke bagian seluruh headband Indonesia. menggunakan Sampai bahan kita kirim ke polylactic acid Papua. atau PLA yang kemudian dicetak menggunakan 3D printer dengan durasi waktu cetak selama 30 menit. Setelah dicetak, headband kemudian dipasang padding atau busa, karet elastis, kemudian mica. Mungkin kita Semua skip proses saja, ini ya, melalui Bapak Ibu, tahap supaya sterilisasi bisa sehingga lebih aman cepat. untuk langsung. Nah, apa keuntungannya kalau kita dapat menerapkan teknologi ini untuk di kelas? Ya, itu pertama, yang pasti peningkatan dan pemahaman siswa pada suatu topik pembelajaran. Nah, ini apalagi dengan adanya PJJ gitu ya, ini sangat membuat siswa maupun guru itu frustasi. Jadi saya juga ngalamin sendiri, untuk mengajar jarak jauh itu cukup berat. Tapi dengan bermain-main di handphone, menggambar sesuatu, mungkin akan meningkatkan motivasi mereka lagi untuk menggali lebih jauh. Ya, kemudian kedua, diharapkan siswa ini jangan main game terus ya jadinya ya. Jadi waktu itu mereka bisa gunakan untuk berkreasi, berimajinasi, dan belajar. Salah satunya lewat media ini. Yang ketiga, pengalaman yang lebih real, karena kita bisa menggunakan produk yang kita sudah print untuk dicoba dan diamati sehingga menjadi satu yang benar-benar bisa digunakan, ya, bukan cuma sekedar desain gambar saja. Nah, yang keempat ini bisa menjadi pengurangan biaya alat peraga di dalam lab. Kita udah tahu sendiri bahwa alat peraga dalam laboratorium, apakah dia fisika, biologi, segala macam, itu harganya luar biasa mahalnya. Jadi ini tinggal kita adjustment aja, mana lebih murah yang bisa kita dapatkan dengan hasil yang sama, itu kita bisa lakukan. Nah, ini masalah implementasinya. Jadi dari pengamatan saya selama pengalaman ada sekitar 3 tahun 4 tahun terakhir ini menerapkan 3D printing dan desain dalam kelas. Ya, pertama ini bagi kita Indonesia teknologinya relatif baru. Walaupun sebenarnya sudah cukup lama, terutama di dunia industri sudah 30 tahun yang lalu. Dan kalau di Maranatha ya itu sudah 10 tahun yang lalu kami mencoba 3D printing. Cuma waktu dulu itu problemnya ya dalam hal printernya itu membutuhkan effort yang lebih. Kemudian dua, skill design. Nah, yang ini yang akan kita bahas ya hari ini. Dan ketiga, skill printing akan kita bahas ya supaya bisa ada gambaran Bapak Ibu untuk bisa terapkan di dalam sekolah. Yang ketiga, ini biaya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Oke, dari saya mungkin sekian dulu. Nanti pada sesi terakhir kita akan menyampaikan gimana cara untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Berikutnya, ini akan diteruskan bagian desain menggunakan Onshape oleh Vincent Utama. Ya, Bapak Ibu silakan mengikuti. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Mulyadi atas pemaparannya. Saya harap dari yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya tentang bagaimana mengaplikasikan 3D design dan 3D printing dalam pembelajaran di sekolah. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Saya Vincent Utama bersama dengan rekan saya Patrick. Kita akan membawakan materi 3D design dan 3D printing for STEAM. Sebagai sedikit latar belakang, saya sendiri adalah mahasiswa teknik elektro ya. Jadi di teknik elektro kita umumnya belajar tentang kelistrikan, matematika, dan saya sendiri juga sudah menggunakan 3D design dan 3D printing dalam proyek saya, baik untuk kegiatan perkuliahan ataupun di luar perkuliahan seperti lomba-lomba. Dan salah satu hal yang saya rasa cukup menarik itu adalah di teknik elektro itu tidak pernah ada mata kuliah wajib ya, yang mengharuskan mahasiswa itu untuk belajar 3D design. Namun saya sendiri yang dari awalnya itu cuma iseng-iseng belajar, pada akhirnya menemukan kegunaan yang sangat luar biasa dalam 3D design dan 3D printing ini. Seperti contohnya, saya bisa membuat proyek rangkaian listrik saya menjadi lebih bagus. Saya bisa membuat sebuah mock-up desainnya sehingga saya bisa mendapatkan mutu yang lebih tinggi dalam hasil karya saya. Di sini, di slide saya adalah beberapa karya yang cukup saya senangi pas saya kerjakannya. Ini ada saya bikin drone, ada bikin panel listrik, ada bikin komponen-komponen pengencang, dan juga lain sebagainya. Jadi bagi saya yang di teknik elektro itu kurang diemfasis ya 3D desainnya, itu saja sudah bisa membawakan manfaat yang sangat lebih. Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia 3D design. Sebelum kita masuk ke materinya sendiri, kita harus mengetahui dua istilah ini ya. Jadi kita punya CAD, CAD, dan CAM atau CAM. Kedua istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan 3D design ataupun 3D printing ya. Karena inilah fundamentalnya. Apa itu CAD? CAD atau Computer Aided Design adalah teknologi yang memanfaatkan komputer untuk melakukan desain atau perancangan suatu benda. Jadi sebelumnya bila manusia pengen merancang sesuatu, misalnya kita pengen membuat sebuah struktur menggunakan kayu. Nah, biasanya kita akan menggambar dulu kan rancangannya di atas kertas ataupun di atas bahannya. Nah, dengan Computer Aided Design kita tidak perlu melakukan itu lagi. Kita bisa langsung menggambar di sebuah komputer dan kita bisa mendapatkan dua jenis hasil ya. Jadi yang pertama itu hasil 2 dimensi dan yang kedua itu adalah hasil 3 dimensi. Perbedaan antara kedua hasil ini ya sesuai namanya ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang satunya dia punya panjang dan lebar dan yang 3 dimensi itu dia punya panjang, lebar dan tinggi. Kemudian program CAD itu ada banyak jenis ya, karena ini juga program CAD itu digunakan secara luas, baik oleh kaum-kaum yang untuk desain, seperti desain interior, arsitektur, tapi juga digunakan oleh yang di teknik, seperti contohnya teknik industri, teknik sipil, dan di sini saya ada beberapa software yang paling umum digunakan ya, seperti Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor itu biasanya untuk teknik dirgantara ya, untuk bikin komponen-komponen kecil ataupun komponen-komponen presisi seperti sayap pesawat contohnya. Kemudian kita punya Dassault System SolidWorks, ini biasa digunakan di teknik mesin, bisa digunakan untuk simulasi nih, kalau misalnya desain saya diaplikasikan dalam sebuah environment atau sebuah lingkungan, katakan suhunya berapa, terus dia diberi tekanan itu seberapa besar. Nah, program CAD itu juga bisa melakukan simulasi seperti itu. Ada juga SketchUp. Ini SketchUp sering digunakan untuk desain interior ya, atau bikin tata ruangan. Dan itu paling sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di desain interior. Kita juga punya KiCad. Jadi ini untuk desain PCB ya. Jadi di elektro sendiri kita ada membuat printed circuit board atau board elektronik PCB. Nah, kita itu bisa menggunakan KiCad, dan ini sifatnya 2 dimensi. Kemudian ada juga beberapa software-software lain
yang sifatnya itu general ya, jadi bisa multifungsi, bisa multidisiplin, dan untuk keperluan apa saja. Nah, sebenarnya CAD sendiri juga sudah diaplikasikan dalam berbagai macam program-program umum. Nah, ini seperti CorelDRAW, GIMP, Photoshop, dan PowerPoint sendiri. Ini sebenarnya sudah memanfaatkan CAD sebagai konsepnya ya, jadi kita mau membuat sebuah slide contohnya. Pengen bikin komponen atau elemen desainnya itu berada tepat di tengah, ataupun dimensinya berapa banding berapa, dan bagaimana tata letak yang bagus, sebenarnya itu sudah mengaplikasikan konsep CAD itu sendiri. Nah, ini keunggulan CAD sebagai bahan ajar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mulyadi ya. Jadi dari saya itu, yang saya sukai dari CAD itu adalah dia multidisiplin, kemudian yang tadi Pak Mulyadi jelaskan, sekarang industri itu sudah banyak ya yang mendemand keahlian dalam CAD. Namun hal terakhir yang perlu saya emphasize atau saya tekankan lagi adalah CAD sebagai bahan ajar itu memiliki kemudahan berkonsultasi. Jadi ada banyak materi ajar CAD itu dari berbagai pakar dan institusi termasuk kami. Itu kami sudah memberikan materi-materi di internet ya. Jadi sangat mudah diakses dan juga gratis ya bagi yang tertarik. Jadi itu adalah salah satu keunggulan CAD sebagai bahan ajar yang paling saya sukai. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin bertanya ya, bagaimana sih saya bisa mengajarkan CAD kepada siswa-siswa saya? Apakah siswa saya bisa menerima 3D design dengan baik? Nah, menurut saya itu tergantung, tapi salah satu skill atau salah satu prasyarat yang diperlukan untuk memahami 3D design dengan baik adalah kemampuan untuk melakukan spatial reasoning. Spatial reasoning ini adalah kemampuan untuk membayangkan atau memproses sebuah bentuk di dalam sebuah bidang 3 dimensi ya. Jadi ini pasti sudah pernah diajarkan di matematika, terutama di kelas SD ya. Jadi saya punya sebuah bentuk menyerupai origami, dan ketika dilipat dia akan membentuk salah satu dari bentuk 3 dimensi ini. Nah, kemampuan anak dalam melakukan spatial reasoning itu sangat-sangat diperlukan untuk dapat belajar atau membayangkan sebuah desain 3D dengan baik. Ini adalah salah satu contoh soal untuk spatial reasoning. Ada juga yang lebih rumit ya. Jadi bila saya punya sebuah bentuk di dalam sebuah ruang 3 dimensi, kemudian saya putar sedemikian rupa, dia menjadi seperti ini. Nah, bagaimana bila bentuknya diganti menjadi seperti ini, namun diputar dengan cara yang sama? Nah, hasilnya itu seperti apa? Nah, kira-kira kalau seseorang itu punya spatial reasoning yang cukup baik, dia akan tahu bahwa sebenarnya si bidang ini atau bentuk ini, dia itu diputar sedemikian rupa, berapa derajat, sehingga hasilnya adalah salah satu dari kelima jawaban ini. Oke, kemudian ada video game juga. Jadi berbeda dengan anak-anak generasi saya ya, karena saya dulu juga jarang bermain game. Nah, namun anak-anak sekarang itu saya perhatikan itu senang banget bermain game, dan game-game sekarang sudah 3 dimensi ya. Jadi anak-anak pasti sudah terbiasa dengan tampilan 3D. Ini adalah satu contoh game namanya Minecraft. Di sini kita bisa membangun bangunan ya, membuat struktur-struktur, kemudian kita bisa menghancurkan balok-balok dan menempatkan balok. Nah, saya sendiri punya keponakan 3, dan mereka itu sangat senang bermain Minecraft. Dan ketika saya tanyakan, kenapa sih senang? Katanya, satu kelas semuanya main. Nah, berarti ini sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat umum ya, bagi kalangan-kalangan siswa, baik dari SD, SMP, hingga SMA. Nah, kita bisa lihat di sini dia bisa membangun sebuah rumah, di mana rumahnya itu dia punya panjang, lebar, tinggi juga. Nah, semua ini harus diperhitungkan dan memerlukan sebuah kemampuan spatial reasoning yang cukup baik. Jadi, berdasarkan pengamatan saya yang ini, saya bisa berpendapat bahwa anak-anak sekarang akan dapat menerima pembelajaran 3D design dengan cukup baik. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang computer aided design. Sekarang kita akan membahas tentang computer aided manufacturing atau CAM. Jadi CAM sendiri adalah proses manufaktur yang memanfaatkan teknologi komputer untuk melakukan proses pembuatan produk atau manufaktur yang sangat akurat dan juga presisi ya.
Jadi CAM itu ada dua jenis, ada yang subtractive manufacturing seperti ini. Kedua mesin ini mungkin kita lebih sering dengar sebagai mesin CNC ya. Jadi perbedaan antara yang gambar di kiri dan kanan itu adalah yang di kiri itu dia memotong sebuah plat ya, sehingga proses CAM itu dilakukan secara dua dimensi. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan itu dia memiliki 5 derajat kebebasan mesinnya, sehingga dia bisa melakukan pembentukan atau memahat sebuah bahan secara leluasa, sehingga ya hasilnya bisa sangat-sangat bagus. Perbedaan CAM ya dengan kerja manual itu ya, CAM itu dia bisa menghasilkan katakan 100 produk dengan kepresisian yang sama gitu. Jadi kalau misalnya manusia kita mau bikin 10 buah patung saja, 10 buah patung itu mungkin panjang, lebar, dan tingginya itu tidak presisi ya, tidak konsisten. Ada yang mungkin patung pertama dia oke, bentuknya pas, dimensinya cukup baik, namun nanti setelah patung kedua, patung ketiga dia akan mengalami sedikit deviasi ya. Jadi mungkin harusnya panjangnya 100 mm, mungkin jadi 98 gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan komputer, kita tidak akan menemui masalah seperti itu. Dan diberikan katakan 100 produk juga atau 100 bahan, itu dia akan mampu membuat produk dengan konsisten. Jadi ini adalah CAM ya. Dan yang saya tunjukkan ini adalah subtractive manufacturing. Cara kedua adalah additive manufacturing, atau lebih dikenal dengan nama 3D printing. Jadi 3D printing itu dia membentuk suatu objek. Kalau tadi subtractive itu kita memotong sifatnya, additive itu kita menambah bahan. Jadi kita menembakkan plastik ya, kemudian disusun, semakin ruka, hingga mencapai sebuah bentuk yang kita mau. Jadi di slide saya ini ada dua jenis 3D printing, satu yang namanya FDM, jadi dia menembakkan plastik ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini dia menggunakan resin dan UV atau laser. Ini untuk membentuk sebuah bentuk yang jauh lebih akurat dan presisi lagi. Oke, itu sekilas tentang computer aided manufacturing. Kita akan review sedikit. Jadi esensi dari CAD dalam sebuah project yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas melalui tampilan visual yang merepresentasikan proyek tersebut. Sedangkan CAM itu mempermudah kita dalam merealisasikan rancangan yang sudah dibuat. Digunakan secara bersamaan, CAM ini memungkinkan pengguna untuk secara konsisten menghasilkan sebuah prototipe atau produk yang akurat dengan rancangannya. Oke, sedikit tentang intro dari materi kami hari ini. Langsung saja kita akan coba untuk menggunakan software Onshape 3D. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan aplikasinya di handphone atau tablet masing-masing ya. Oke. Oke, jadi saya sendiri menggunakan tablet untuk melakukan desain. Tapi nanti untuk di slide-slide saya itu saya menggunakan guide yang HP ya, jadi untuk smartphone sehingga user interface-nya itu akan lebih familiar. Oke, bila sudah membuka Onshape 3D, Bapak Ibu bisa melihat ya, ini di sebelah kanan dari tampilan Zoom saya. Ini adalah tablet saya, ini saya bisa menggeser ke atas ke bawah. Dan ini adalah tampilan pertama dari Onshape 3D. Bagi yang baru buka, kita harus tentang dulu ya. Jadi ini ada terms and conditions, silakan di-accept. Kemudian setelah accept, kita akan ditemukan oleh menu yang seperti punya saya. Oke, nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung coba desain ya. Ini adalah desain yang akan kita buat hari ini ya, adalah sebuah gasing. Jadi ini harapan saya dari model ini adalah saya bisa mendemonstrasikan sebagaimana kita bisa memanfaatkan CAD atau Onshape 3D ini untuk membuat desain 3 dimensi. Oke, sekarang kita akan membuka
bagian dari My Onshape ya. Sekarang saya sedang di Home. Saya akan bernavigasi ke bagian teratas. Ini ada yang bulat, terus ada simbol orang, simbol manusia. Itu kita tekan My Onshape. Kemudian menunya akan seperti ini. Nah, di sini kita boleh buat dokumen baru. Saya akan namakan dokumen ini Desain 1 ya. Desain 1. Bapak Ibu boleh sambil nonton, sambil mencoba. Di Desain 1, ketika saya sudah berikan nama, saya tekan OK. Kita akan ditemui dengan workspace seperti ini. Jadi, hal pertama yang kita harus lakukan ya, ketika sudah membuat file baru, yaitu menekan dokumen settings. Jadi kita harus cari di sebelah sudut kanan atas, itu ada titik 3. Kita tap dengan satu jari, terus kita pilih units. Nah, dan di sini punya saya sudah pakai milimeter dan gram ya, dia sudah pakai satuan metrik. Namun, saya pernah coba di beberapa perangkat, ada yang masih menggunakan satuan imperial. Jadi, panjangnya itu dia menggunakan inci, kemudian untuk massa dia menggunakan pound. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ketika membuka Onshape 3D-nya, silakan untuk dicek dulu bahwa satuan default-nya itu adalah satuan metrik. Bila belum, kita bisa ganti di sini ya. Jadi untuk panjang, kita bisa ganti mau pakai meter atau enggak sentimeter dan juga lain sebagainya. Untuk sekarang, untuk kemudahan kita akan menggunakan satuan milimeter. Oke. Bila sudah menyetel satuan default-nya, kita akan klik Done. Dan sekarang kita akan belajar sedikit tentang navigasinya. Jadi ketika kita membuka aplikasi Onshape 3D, kita akan melihat beberapa komponen ya. Jadi di bagian paling atas, di bawah namanya itu, di bawah nama Desain 1, itu kita punya 2 buah icon. Yang pertama itu adalah icon sketsa. Jadi di sini kita bisa melakukan operation atau aksi untuk menggambar. Kemudian yang kedua, ini yang ada berbentuk lingkaran ya. Berbentuk bola. Jadi bola ini untuk melakukan aksi-aksi 3D operation. Kemudian di sebelah sudut kanan, itu kita punya meteran pita ya. Meteran pita bisa kita gunakan untuk mengukur suatu fitur. Dan tepat di bawah meterannya itu kita punya sebuah lambang gembok. Kalau misalnya kita aktifkan gemboknya, dia tidak bisa berputar ya. Jadi kita bisa melakukan navigasi menggunakan jari kita. Ini sekarang saya bisa melingkari si bidang-bidang ini dengan leluasa ya. Tapi ketika saya tekan lock, dia akan terkunci. Di bawah tombol lock kita punya navigation cube. Jadi pas kita klik ini, kita bisa memilih mau melihat desain kita itu dari sudut pandang apa saja. Contohnya dari kiri, left, dari kanan, right, dari atas, top. Dan bila kita mau kembali ke tampilan yang atas ya, atas kayak bird's eye view gitu, tampilan burung, kita bisa menekan isometric. Jadi isometric itu dia menampilkan setiap sisi 3 dimensi dari objek kita. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari window workspace kita, itu kita punya browser. Di sini kita bisa melihat ada elemen apa saja yang berada di desain kita. Ini bisa kita sembunyikan saat mendesain, dan ketika kita mau mengaksesnya, kita bisa menggunakan satu buah jari, dan kita swipe ke kanan seperti ini. Oke, di slide saya, Bapak Ibu bisa melihatnya beberapa gestur-gestur navigasi yang bisa digunakan. Jadi saya akan sedikit mengulang. Saya bisa melakukan orbit dengan satu jari. Jadi saya swipe satu jari pada workspace-nya, dia akan melingkari objek 3D ini. Menggunakan 2 jari kita bisa menggunakan pen atau menggeser. Jadi sekarang saya sedang menggunakan pen untuk menggeser tampilan dari kamera saya. Kamera itu maksudnya tampilan dari si objek yang kita lihat ya. Saya bisa melakukan pen seperti ini. Geser ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Untuk melakukan zoom, ini seperti kita membuka aplikasi galeri ya, atau foto. Kita bisa menggunakan 2 jari. 2 jari kita bisa zoom in, zoom out dengan gestur mencubit. Kemudian ini kita punya objek-objek ya. Pas kita pertama kali buka, dia akan memberikan kita 3 buah bidang. 3 buah bidang ini adalah bidang-bidang referensi,
dan kita bisa men-select ya. Jadi untuk men-select kita gunakan satu jari untuk men-tap. Untuk melakukan deselect kita bisa double tap background-nya. Double tap menggunakan satu buah jari. Kemudian bila kita sudah memilih nih, saya memilih bidang top nih, kemudian saya mau seperti pada di komputer tuh kita namakan klik kanan gitu ya, mau membuka opsi-opsinya. Kita bisa menggunakan dua jari untuk membuka opsi-opsinya. Kira-kira seperti itu navigasi dasar. Oh ya, ada juga cara untuk yang memilih ya. Jadi misalnya bila layar kita terlalu kecil, kita bisa memilih dengan presisi. Jadi kalau misalnya saya tahanin, sorry. Mohon maaf, ini saya tutup ya. Oke, jadi kembali ke materi kita tadi, kita bisa melakukan pemilihan secara yang presisi itu dengan satu jari kita tahan lama-lama. Nah, dia akan membentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, bila layarnya itu kekecilan, kita bisa memilih komponen kita secara akurat ya, menggunakan hold jari seperti ini. Jadi menggunakan satu buah jari, kita tahan screen-nya yang lama, di hold, dan saya bisa memilih mau komponen apa saja. Oke, langsung saja kita coba. Saya akan kita mulai dulu untuk sketsa ya. Jadi kita membuat sketsa pertama. Jadi select bidang top, kemudian kita buka option dan kita buat sebuah sketsa. Untuk sketsanya saya mau bikin lingkaran. Jadi lingkaran kita pakai adalah center point circle ya. Setelah saya select, saya akan men-select dulu titik tengah dari si lingkarannya. Ini kita punya sebuah titik di tengah, di tap saja. Setelah saya tap, saya bisa membuat lingkaran saya itu kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mengaplikasikan dimension ya. Jadi di sini kita sudah memiliki sebuah lingkaran, tapi kita tidak tahu nih lingkarannya diameternya berapa. Nah, ini kita harus setel dulu ya. Jadi saya akan menggunakan dimension. Ini ada di bagian agak bawah. Jadi saya tap dimensionnya, kemudian saya tap lingkaran saya. Nah, di sini saya bisa menyetel dimensi dari objek sketsa saya. Jadi kita akan pakai 50 mm. Oke, jadi saya akan coba ulangi lagi ya. Jadi kita punya sebuah center point circle. Kemudian kita tambahin dimensinya. Pas kita tap dimensinya, ini akan activate ya pada bagian atasnya ya. Kita bisa melihat, kalau di slide saya itu di gambar screenshot ketiga, itu ada sebuah indikator bahwa si tools ini sedang aktif. Oke, setelah dia aktif, kita tap, kemudian dia akan muncul sebuah nilai, kita tap lagi si nilainya, dan kita masukin nilai yang kita mau, 50 mm. Setelah itu kita tekan centang di bagian bawah ya. Jadi ini setelah kita berhasil membuat sketsa kita konfirmasi ini sudah berhasil. Dan di sini kita akan coba membuat sebuah silinder dari lingkaran ini. Jadi saya select lingkaran yang sudah saya buat, kemudian saya membuka menu ASI menggunakan dua jari, dan saya pilih extrude. Ketika kita extrude, kita bisa membuat sebuah silinder dari sebuah sketsa dua dimensi. Untuk sekarang, saya mau si tabungnya ini 5 mm ya, Bapak Ibu. Kalau bisa juga mengikuti nilai-nilai dari yang saya masukkan di sini ya, jadi 5 mm. Oke, setelah kita masukin 5 mm, kita akan konfirmasi, sudah. Nah, sekarang kita punya sebuah silinder dengan diameter 50 mm dan ketinggian itu 5 mm atau setengah senti. Oke.
Sekarang setelah kita punya sebuah silinder, kita bisa mempelajari lebih lanjut ya. Apa aja sih desain elemen yang ada di dalam sebuah 3D CAD? Jadi desain elemen itu adalah objek semua atau segala objek-objek yang ada di dalam sebuah lingkungan atau workspace 3D design. Jadi yang pertama kita punya sebuah plane ya. Jadi plane itu adalah bidang. Di bidang itu kita di softwarenya ini dia bentuknya seperti sebuah kertas gitu ya. Jadi yang saya select sekarang itu dia adalah bidang, ada bidang right, front, dan top. Ini adalah beberapa bidang referensi. Kemudian kita punya sebuah sketch atau sketsa. Jadi sketsa itu yang tadi kita buat ya. Dan ketika kita buka di browser ya, kita bisa menampilkan, ini ada sketch saya nih, kemudian ada objek saya. Saya bisa menyembunyikan atau menampilkan elemen-elemen yang kita buat di desain saya. Kemudian kita punya sebuah point atau titik ya. Jadi di sini kita punya sebuah titik pas kita pertama kali buka filenya atau buat file baru. Titik ini adalah titik origin atau titik nol. Jadi ini juga berfungsi sebagai referensi ya. Dan titik itu bukan cuma ada origin, tapi ada juga titik-titik lain yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah desain kita. Selanjutnya kita punya sebuah body. Body ini maksudnya adalah body 3 dimensi ya. Jadi sekarang yang saya tampilkan di layar tablet saya itu adalah sebuah body. Jadi body itu juga adalah elemen dari 3D CAD ya. Selain body kita punya edge, jadi karena 3 dimensi itu dia pasti punya sudut ya. Nah inilah salah satu, ini juga termasuk desain elemen dari 3D CAD kita. Dan yang terakhir kita punya face atau muka. Jadi setiap body 3 dimensi yang bentuknya padat itu pasti punya sebuah muka, dan muka ini bisa kita manipulasi ya. Bahkan segala desain elemen di dalam 3D CAD itu bisa dimanipulasi. Oke, sekarang kita akan coba membuat desain-desain elemen tersebut ya. Jadi saya punya sebuah silinder tadi. Kita akan mulai dengan membuat plane atau sebuah bidang baru untuk referensi. Referensi itu maksudnya acuan, misalnya saya mau menambahkan bentuk-bentuk atau geometri lain, kita bisa memanfaatkan desain elemen yang ada di Onshape ini. Oke, pertama kita select dulu ya. Bapak Ibu bila saya ngomongnya terlalu cepat, itu bisa baca di slide saya ya. Jadi di bagian kanan itu saya sudah bikin instruksinya supaya jelas. Jadi kita select face bawah dari silinder. Kemudian kita lakukan operasi plane. Plane-nya kita pakai tipe offset ya. Jadi pas kita bikin plane itu dia akan muncul menu di sebelah kanan ya. Plane type-nya offset. Offset distance-nya 20 mm. Bila sudah, kita akan memiliki plane yang seperti ini. Nah, saya yakin tidak semua tergantung dari kondisi smartphone-nya ya. Ada smartphone-nya itu dia akan menampilkan plane-nya di atas. Nah, ini kita untuk mentugel dia ke atas atau ke bawah, kita bisa gunakan fungsi opposite direction. Jadi, untuk desain gasing ini, kita akan menggunakan opposite direction bila kita akan membuat plane itu di bawah silinder kita ya. Jadi bila Bapak Ibu punya plane yang di atasnya, mohon untuk menggunakan opposite direction supaya bidangnya itu berada di bagian bawah. Oke, setelah kita bikin bidang kita centang, konfirmasi. Sekarang kita akan mensketsa di sebuah bidang yang sudah kita buat. Pertama kita select bidang kita, buka menu aksi, dan kita lakukan sketch. Oke, di sini kita kembali lagi seperti tadi kita membuat silinder, tapi sekarang kita menggambarnya itu di bidang baru ya, bidang yang baru saja kita buat. Oke, saya pengen membuat sebuah lubang 5 mm ya. Cuma saya tidak tahu nih titik tengahnya di mana. Nah, kita bisa memanfaatkan si origin kita. Jadi saya akan menampilkan lagi origin saya toggle visibility-nya lewat browser. Kemudian menggunakan center point circle, kita tekan titik tengahnya. Ketika dia mendapatkan titik tengahnya, dia akan select ya jadi kuning gini. Oke, titik tengahnya sudah dibuat, sudah dipilih. Kemudian kita tap secara bebas ya.
tengah. Center. Di tengahnya kemudian definisikan Oke, sekarang mungkin tampilannya kurang tengah ya. Coba kita pakai menggunakan navigation. Oh, ada yang bilang terlalu cepat ya. Sorry. Saya akan perlambat ya. Mohon maaf. Jadi kita akan bikin center point rectangle ya. Karena ini kita susah melihat ya, apakah si lingkaran ini cukup tengah. Kita akan menggunakan navigation cube-nya itu di yang kanan atas tadi. Kita pilih view yang bottom. Jadi sekarang kita punya sebuah tampilan yang tegak lurus terhadap bidang bottom-nya tadi. Oke, kita select lagi si circle-nya. Kemudian kita bikin ya bentuknya, dimensinya bebas. Dan kita tambahkan dimensionnya. Ini sebesar 5 mm. Oke, saya ulangi lagi. Kita tadi punya sebuah lingkaran. Kita definisikan si dimensinya itu sebesar 5 mm. Bila sudah, kita konfirmasi dengan mencentang ya. Mencentang si menu bagian bawahnya. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat sketsa 3D di plane yang baru saja kita buat. Kita akan coba menggunakan salah satu operation design ya. Jadi operation 3D, jadi kita bisa membuat loft ya. Jadi karena tadi saya membuat sebuah gasing, jadi strukturnya akan menyerupai sebuah kerucut atau sebuah cone. Jadi pertama saya select dulu si lingkaran, si face dari si silinder tadi. Kemudian saya juga select si lingkaran bawahnya. Nah, bila saya ke select plane seperti ini, kita jangan lupa bisa mendeselect dengan double tap pada latar dari workspace kita. Select face bawah dari silinder kita, select lingkaran yang baru saja kita buat, lakukan operasi 3D loft. Dan sekarang kita punya sebuah struktur yang menyerupai gasing gitu ya, atau menyerupai sebuah kerucut, atau cone. Oke, bila sudah, oh ya mohon maaf, saya lupa kasih tahu tadi, kalau kita bikin plane-nya itu nggak ada jaraknya ya, ada jarak plane-nya, kita pakai offset, terus offset distance-nya tadi 20 mm ya, saya ulangi lagi supaya jelas, karena tadi ada yang bertanya. Kemudian kita sketsa sebuah center circle ya, lihat dari bawah sehingga kita bisa dapatkan di tengahnya. Tambahkan dimension pada si lingkaran kita sebesar 5 mm. Konfirmasikan. Dan kita lakukan loft. Jadi operation 3D, pertama select dulu si muka bawah silindernya, seleksi circle yang kita buat, pilih loft. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini, kita centang saja ya. Jadi sekarang kita punya sebuah objek 3D yang menyerupai kerucut. Sekarang kita akan coba menggunakan operasi shell ya. Jadi sebenarnya ada banyaknya operasi-operasi, nggak cuma yang tadi saya tunjukkan, tapi kita juga bisa ada banyak pilihan gitu ya. Saya akan cuma mendemonstrasikan beberapa yang sering digunakan, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi sekarang kita akan menggunakan operation shell, jadi itu untuk membuat bentuk kita yang sekarang padat, untuk memiliki menjadi sebuah shell atau kerak gitu ya. Jadi kita coba dulu, shell, di bagian 3D operation, kita pilih shell. Kalau misalnya Bapak Ibu susah, kita bisa langsung cari ya, menggunakan search tool. Jadi untuk kemudahan, shell itu di bagian baris ketiga. Oke, setelah kita pilih shell, kita sudah menggunakan operation shell, kita pilih top face dari si desain kita.
Dan kita alokasikan shell thickness-nya itu sebesar 2,5 mm. Tentang konfirmasi, dan sekarang kita punya sebuah cone es krim ya. Sekarang bentuk kita menggunakan operation shell, kita akan memiliki bentuk cone yang seperti ini. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat struktur penopang ya. Jadi mudah-mudahan tadi saya jelasinnya cukup jelas dan tidak terlalu cepat. Karena waktu juga terbatas, jadi mohon dimaklumi ya. Jadi sekarang kita akan membuat, karena kita ingin membuat gasing, kita harus punya pegangan kan. Dan sekarang karena kita cone-nya itu dia bersifat kosong, kita harus membuat sebuah penopang ya. Jadi Bapak Ibu boleh buat sketsa di bagian ring atasnya ya. Jadi saya bisa select face di sini. Kemudian saya sketsa sebuah center point rectangle. Oke, saya gambar 1, 2, dan seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan dimension ya, supaya lebarnya itu teratur. Saya mau lebarnya 10 mili. Untuk yang ini juga 10 mili, atau 1 cm. Untuk panjangnya terserah, Bapak Ibu mau tahu berapa tidak masalah. Selama si garis yang ini, garis yang akan kita bikin sebagai struktur penopang itu, punya dia saling intersect atau memotong si face kita. Jadi sekarang saya punya sebuah sketsa berbentuk menyilang seperti ini, saya konfirmasi. Dan sekarang saya akan membuat struktur penopangnya. Jadi dengan men-select bagian dalamnya saja. Kemudian kita lakukan operasi extrude ya. Jadi kalau misalnya kita ke select nih, ada point di sini, ada titik. Kita menggunakan menu aksi, dia tidak akan bisa ya. Kita harus memastikan bahwa yang kita select itu hanyalah face ya, kalau kita mau melakukan operation extrude. Atau bila tab-nya itu terlalu susah, kita bisa extrude dulu, kemudian kita pilih si face yang mau dikeluarkan itu seperti apa. Nah, untuk yang desain ini kita akan menggunakan penopangnya seperti ini ya. Jadi ini bisa ditarik ke atas ke bawah. Atau menggunakan menu yang di samping ini. Saya pengen kedalamannya itu 2,5 mili. Dan sekarang dia di atas. Nah, kita bisa seperti tadi menggunakan function opposite direction. Dan sekarang dia akan membuat struktur seperti ini. Nah, ini sekarang warnanya berbeda. Dia bukan warna biru. Karena sekarang kita sedang membuat body baru ya. Kalau misalnya kita mau menyatukan body ini, kita bisa mengganti pada bagian paling atas di menu extrude. Itu result body operation type yang new, kita ganti menjadi add. Sehingga dia akan menjadi satu badan ya, atau unibody. Nah, kita akan memiliki sebuah struktur penopang dengan bentuk yang menyilang seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat pegangan gasingnya. Kita buat sketsa lagi di atas. Tambahkan sebuah circle di sini, di bagian tengahnya, dengan dimension atau diameternya itu sebesar 10 mili. Oke, sudah pas. Bila sudah, kita extrude ya, extrude si lingkaran 10 mili tersebut. Tingginya sebesar 15 mm. Oke, selanjutnya kita konfirmasi aksi kita. Dan sekarang kita akan coba membuat pegangan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pada desain goal kita mau si pegangannya itu punya curl atau struktur yang untuk biar kita pegang itu lebih nyaman ya. Nah, jadi ini kita bisa bikin sketsa. Cuma kita akan menggunakan sebuah fitur baru yang namanya construction line. Jadi ketika saya menggambar seperti ini, kita itu bisa membuat sebuah garis konstruksi ya. Jadi ini fungsinya hanya untuk sebagai referensi. Dan ketika kita membuat sebuah construction line dengan fitur seperti ini, kita nggak bisa select ya. Nggak bisa select seperti biasa. Jadi fungsi dari si construction line itu adalah untuk sebagai referensi. Jadi saya akan bikin sebuah construction line.
Dimulai dari line yang biasa dulu. Saya select, kemudian di bagian sampingnya nih. Nah, ini kita bisa mengconvert apakah line ini mau jadi line biasa atau sebagai construction. Kita pilih construction untuk line yang ini. Kemudian kita deselect. Dan kita bikin sebuah persegi berdimensi 1 kali 1 mm. Sorry, ini dimensinya salah, 1 mm. 1, oke. Bila sudah, kita konfirmasikan sketsanya. Dan di sini kita bisa memotong ya. Jadi dari sketsa yang kita buat, kita bukan cuma bisa membuat body baru, tapi kita juga bisa memotong body yang sudah ada. Jadi sekarang ini operation-nya add ya. Di bagian paling atas ada operation-nya. Jadi ini kita ganti jadi remove ya. Remove sebesar 10 mm. Nah, sekarang kita akan punya knol yang seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya salah satu pegangannya, tapi daripada kita kesulitan membuat pegangan sisa dari pegangannya, kita bisa menggunakan fitur circular pattern. Jadi setelah saya extrude tadi, saya akan menduplikat action tersebut menggunakan circular pattern. Jadi saya pilih di circular pattern ini, kemudian pattern type-nya saya ganti menjadi fitur, karena extrude itu adalah sebuah fitur ya. Kemudian untuk men-select fitur yang saya mau, saya bisa membuka si browser saya, dan saya pilih extrude 4. Nah, dia akan memilih si fitur ini, dan aksis atau si sumbunya itu kita pilih lingkaran pusatnya. Kira-kira seperti ini. Dan jumlah knolnya itu ada 12, sehingga kita mendapatkan struktur yang sedemikian rupa seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal finishing ya. Finishing itu ada 2 jenis, jadi kita bisa melakukan chamfer. Nah, ini ada fillet ya, kita bisa menggunakan fillet. Fillet itu kita membuat edge dari si body kita menjadi melengkung seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa melakukan chamfer. Chamfer itu kita memotong sehingga distance-nya, coba saya cek dulu. Coba ada 10 mili. Besaran chamfer. Chamfernya 1 mili coba. Nah, kita bisa lihat kalau di fillet sama chamfer itu bedanya seperti apa ya. Fillet itu dia melengkung, chamfer itu dia langsung dipotong gitu. Jadi lebih tajam ya sudutnya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita akan bikin sampai di sini aja untuk desain 3D-nya. Saya rasa ini sudah cukup merepresentasikan workflow dari Onshape 3D ya. Bila Bapak Ibu pengen belajar lebih lanjut, Bapak Ibu bisa coba untuk mengakses training modul dari Onshape 3D-nya. Nanti kalau bisa pihak panitia akan menyediakan link-nya atau mereview kembali seminar hari ini, karena nanti ini akan tersedia di YouTube channel kita. Jadi bagi yang tadi ketinggalan, bisa coba menonton lagi dan memerhatikan dengan seksama. Oke, sekarang setelah kita finishing produk kita, kita bisa ekspor ya. Karena ini sekarang masih bentuk 3D, masih dalam bentuk file, kita harus ekspor dulu supaya bisa di 3D print ya. Jadi sekarang kita lihat di bagian parts ya. Jadi ini adalah objek saya. Dan saya bisa melakukan ekspor. Jadi saya pilih ekspor. Saya akan namakan filenya itu desain 1, desain 1 gasing. File formatnya kita pilih STL ya. STL atau OBJ, ini yang disupport oleh software 3D printer. Kemudian resolusinya kita pakai fine aja supaya bagus. Untuk satuannya milimeter, opsinya itu download. Ini ada beberapa ya, tapi kita pakai download aja supaya bisa langsung masuk ke dalam folder iPad saya. Oke, saya simpan, dan sekarang kita akan punya di bagian file saya, bagian file saya itu
Iya, ini file STL kita. Ini di tablet saya belum saya install ya aplikasi untuk membuka file STL-nya. Namun ini Bapak Ibu kalau bisa sempat membuat desainnya silakan dipindahkan ke komputer ya, entah dipakai di share menggunakan WhatsApp atau gimana untuk mengirim. Dan sekarang setelah kita ekspor kita akan masuk ke materi 3D printing. Jadi sambil menunggu transisi dari Patrick, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengekspor file yang sudah dikerjakan tadi. Baik, sekian dari materi desain 3D ya. Saya harap Bapak Ibu dapat memahami dengan baik walaupun penjelasan saya ada sedikit kekurangan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Patrick. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Vincent. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Saya berterima kasih sudah bersedia untuk mengikuti acara ini ya. Jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai cara kita untuk 3D print. Tapi tenang aja, nggak akan teknis-teknis banget. Saya akan jelasin dengan pelan-pelan. Saya buka PowerPoint-nya dulu ya. Oke, jadi bagaimana kita akan 3D print? Saya berikan judul 3D Printing, The Fundamentals. Nah, jadi yang pertama kita harus pahami bahwa yang dinamakan 3D printing adalah bagian dari additive manufacturing. Tadi yang seperti Vincent sudah jelaskan. Jadi dengan kita menggunakan additive manufacturing, 3D printing, kita bisa membuat berbagai macam objek. Nah, di sini saya jelaskan konsepnya. Jadi yang pertama, bahan yang paling umum digunakan adalah plastik. Jadi nanti plastik yang akan dipanaskan dengan terkontrol, nanti berubah dia dari padat menjadi kental, belum cairan tapi udah kental, namanya molten kita sebutnya. Nah, plastik yang sudah meleleh ini nanti akan dikeluarkan dengan terkontrol. Semuanya ada hitungannya dan membentuk sebuah layer. Jadi, cara kerja 3D printing adalah kita membentuk satu layer, satu lapisan dulu, lalu kita bentuk lapisan lain, terus naik lagi, dan seterusnya, sampai terbentuk objek yang kita inginkan. Nah, plastik yang paling umum digunakan itu adalah PLA. Jadi, PLA itu saya juga punya nih beberapa contoh ya. Ini plastik PLA saya. Ini varian yang ini bisa berubah warna jika terkena sinar UV. Ini warna putih. Lalu ini warna keemasan. Ada warna kuning. Ada warna hitam dan warna fuchsia, warna ungu. Nah, ini kita bisa dengan berbagai warna, kita bisa bikin alat peraga yang bermacam-macam. Oke, berikutnya. Nah, ini saya sedikit review ya mengenai printer yang akan digunakan, yaitu Ender 3. Nah, Ender 3 ini saya sendiri sudah pakai hampir sekitar 2 tahun. Itu ada fotonya, Ender 3 milik Vincent saya pinjam. Nah, Ender 3 ini punya performance to price ratio yang bagus. Jadi dia performanya tinggi, bagus, tapi harganya terjangkau. Harganya juga terjangkau, ya buat kita pribadi bisa, buat institusi apalagi. Lalu user friendly, nggak banyak yang perlu dioprek-oprek, nggak perlu. Jadi bisa benar-benar datang, printernya kita langsung print. Lalu mudah di troubleshoot, perlu sedikit upgrade ya, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ini printer yang termasuk entry level, lumayan murah. Jadi ada beberapa part yang mesti kita upgrade kalau mau dapat hasil yang lebih oke. Nah, habis itu ada versi yang lebih baru, Ender 3 Pro dan versi 2-nya. Kurang lebih saya udah print pakai ini 2 tahun.
beberapa kali ada trouble, tapi selalu bisa diselesaikan. Sekarang pun ini printer lagi ngeprint untuk project saya, jadi sangat bagus, saya harus jujur, Ender 3 bagus. Nah, kita kenali sedikit bagiannya dari printer. Ini sangat universal. Jadi, yang pertama, saya namanya construction. Construction itu frame-nya. Gimana sih sebuah printer itu punya frame yang, apakah frame-nya bagus, kayak stabil, atau dia goyang-goyang. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, karena jika frame goyang, mengurangi kualitas. Lalu ada positioner. Positioner itu adalah letak. Jadi bagaimana print itu kan kepalanya itu mesti bisa bergerak untuk ngikutin di mana dia mau letakin plastik filamennya. Itu juga mesti bagus, mesti terkontrol. Lalu ada print bed. Nah, print bed ini di mana objeknya nanti akan menempel dan akan di print di situ. Lalu ada extruder. Extruder itu bagian yang kalau dilihat itu ada stepper motor yang kotak di tengah. Nah, itu tugasnya untuk mendorong filamennya. Jadi nanti filamennya kedorong kayak gitu. Nah, kedorong terus ke bawah, ngeluarin filamen yang udah panas. Lalu ada hot end. Hot end itu tugasnya memanaskan filamen tadi. Lalu ada display. Display untuk menampilkan informasi secara visual. Ada temperatur, ada waktu printnya, ada kita juga bisa setting, homing, dan sebagainya. Nah, langkah berikutnya dari printing, 3D printing adalah objek yang akan di-print. Nah, di sini saya masukkan 3 poin. Apakah benar-benar butuh? Nah, ini yang pertama, needs. Jadi, apakah ada alternatif lain yang lebih murah? Nah, jujur saya ada pengalaman dalam hal ini. Jadi beberapa bulan lalu saya mau memiliki laptop stand laptop supaya laptopnya lebih tegak, lebih berdiri gitu ya. Nah, saya udah cari nih objek-objek 3D yang bagus. Udah cari beberapa, mungkin dapat 5 atau 6 yang bagus gitu ya. Tapi saat saya mau print, saya lihat kalau mau ngeprint kan nanti ada gramnya, Bapak Ibu. Jadi ada beratnya berapa. Nah, banyak yang menulis saya dapat gramnya itu di atas 100 gram. Nah, itu udah termasuk cukup mahal buat saya, 100 gram itu. Nah, maka dari itu saya cari itu alternatif di online marketplace, ternyata dapat yang lebih murah dan lebih bagus dari besi. Nah, bisa jadi pertimbangan itu needs, apakah kita benar-benar butuh untuk di 3D print atau bisa alternatif lain. Nah, yang kedua, printability. Apakah sulit untuk di-print? Nah, ini juga kesulitan untuk print juga pengaruh objek yang akan di-print. Kalau susah ya kita bisa jadi gagal. Gagal berarti cost-nya gitu. Lalu yang terakhir adalah cost-nya. Berapa lama, berapa gram. Saya berapa lama itu waktunya kurang lebih ya, kalau print yang cepat mungkin 1-4 jam itu masih tergolong cepat. Kalau yang tengah-tengah ya, mungkin 4-24 jam. Lalu mungkin yang lama yang lebih dari 1 hari. Jadi benar-benar printer bisa jalan 1 hari. Saya pernah paling lama printnya selama 3,5 hari kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar print jalan terus selama 3,5 hari. Jadi ada 3 poin objek yang akan di-print. Yang pertama needs, kebutuhannya. Kedua printability, bagaimana printnya, apakah susah, apakah mudah. Lalu yang ketiga cost. Sampai sini mesti mengikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, bagian berikutnya adalah objek yang akan di-print. Nah, saya punya pertanyaan kali ya. Nah, objek mana yang lebih mudah di-print menurut Bapak Ibu semua? Nanti yang bisa memberi pendapat yang benar akan dikasih hadiah, kurang lebih begitu. Ada pendapat kira-kira?
Model B. Model B, boleh tahu Pak, kenapa Pak? Sorry, tadi siapa ya? Panitia boleh bantu? Halo. Mungkin karena poin-poin buat ngeprintnya nggak terlalu jauh kali ya. Jarak antara titik. Kalau yang A kan kayaknya posisi ngeprintnya kayaknya banyak banget random tuh titik-titik printernya. Oke. Nanti saya tampung ya Pak ya. Kira-kira ada yang lain atau nggak ada? Halo Pak, saya mau coba jawab. Silakan Ibu. Kalau menurut saya, yang A, menurut saya ya. Oke. Saya juga belum banyak sih. Iya, nggak apa-apa. Alasannya karena banyak objek yang melayang sulit kali ya. Oh, jadi lebih sulit atau lebih mudah Ibu? Lebih sulit yang A. Oh, jadi yang lebih mudah. Oh ya. Sama berarti. Oke deh. Ya. Kalau yang A sulit karena banyak objek yang tidak di permukaan. Oke deh. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Kira-kira ada lagi nggak pendapat terakhir mungkin ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke sedikit analisis. Kalau kita di kuliah mesti kritis ya. Nah, kita sedikit analisis. Nah, ini model yang A. Model yang A memakan 104 gram filamen dengan waktu print kurang lebih hampir 10 jam. Saya bilanglah 10 jam, karena waktu di sini pasti lebih lama. Biasanya 9. Di sini biasanya nambah. Nah, ya ada 9 jam, hampir 10 jam. Nah, kalau dilihat, betul sih, jadi memang banyak gerakan dari printernya, itu mesti keluarin filamennya, terus dia gerak lagi, keluarin filamennya, gerak lagi, keluarin filamennya, itu memang sedikit rumit, lebih rumit dari print biasa. Nah, kalau model yang B ini saya skalakan dia jadi lebih besar. Jadi kita nggak bisa lihat dari hanya cost-nya saja. Jadi beratnya sama, 105 gram, waktu printnya hampir 10 jam. Nah, di sini gerakan dari printernya itu dia tidak perlu pindah-pindah kayak tadi. Jadi dia cukup bikin nih bagian badan luar kucingnya. Nah, kalau udah beres, dia naik. Nah, jadi dia nggak perlu kecil, gerak, lalu gerak. Jadi, konklusinya mana yang lebih mudah? Nah, yang lebih mudah itu adalah model B. Jadi, Pak Dimas dan Ibu Valen ya. Jadi, benar jawabannya model B yang lebih mudah di print. Jadi, nanti saya akan kirim ini, jadi saya udah print nih model kucingnya dengan filamen tadi namanya silk copper. Nah, nanti ini akan saya kirim filamennya, model kucingnya ini. Bagus, saya suka ini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya print settings dan tuning. Nah, ini lumayan berat ya. Jadi print settings dan tuning itu adalah salah satu hal yang menurut saya memakan waktu dalam 3D printing. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita siap bantu, kita siap kurangi cost, kita siapin tenaga kerja buat bantu. Nah, di sini kita setting bisa kita optimalkan, misalkan kita mau membuat model dengan kualitas paling tinggi gitu ya.
Misalkan saya pribadi ada proyeknya adalah membuat foto. Jadi foto kan mesti kita kualitasnya sangat tinggi gitu ya. Makanya dari itu saya bikin setting yang memang mengoptimalkan untuk kualitas. Nah, bisa jadi ada lagi, misalkan saya mau ngeprint, kalau tadi materi Pak Mul dilihat ya, itu ngeprint face shield, itu saya juga terlibat. Nah, untuk ngeprint face shield ini, kita nggak perlu kualitas yang paling tinggi, tapi kita perlu fungsionalitas, kita perlu cepat, kita perlu ringan untuk menekan cost. Nah, maka dari itu settingannya kita bisa atur, kita mau kualitas, atau kita mau cepat, atau mau ringan gitu. Nanti saya akan share satu settingan yang bagus untuk Ender 3. Boleh dicoba kalau punya. Nah, jadi saya masuk ke dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang sudah kemarin diminta diinstal adalah namanya Prusa Slicer. Nah, saya kembali dulu ke definisi dari slicer. Jadi sebenarnya nama softwarenya itu Prusa Slicer adalah sebuah slicer. Slicer itu aplikasi yang memotong objek 3 dimensi menjadi kode yang dapat dicetak oleh 3D printer. Nah, objek-objek tadi, jadi kalau lihat di halaman sebelumnya nih, nah, objek ini akan dibuat per layer. Jadi seperti dipotong-potong itu, nah nanti printernya bisa membaca, akan bergerak mengikuti yang diperintahkan oleh slicer ini. Nah, kenapa saya pakai Prusa Slicer, sorry. Nah, Prusa Slicer itu karena open source. Jadi menurut saya itu mungkin semangat anak kuliah nggak punya duit kali ya. Jadi nyarinya yang gratis, yang open source. Dan selama ini bagus sekali hasilnya buat saya. Saya jujur belum terlalu coba slicer yang lain. Tapi saya bisa jamin Prusa Slicer itu bisa jadi slicer pertama yang bagus. Hasilnya selama ini saya pakai buat proyek-proyek dan nggak pernah ada komplain. Nah, berikutnya masuk ke print preparation. Nah, jadi setelah kita sudah membuat objek tadi, udah kita slice, potong-potong. Nah, kita masuk ke print preparation. Print preparation itu apa? Nah, kita mempersiapkan sebelum proses printing. Nah, ada dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama cleaning, yaitu membersihkan print surface. Yaitu tadi kalau ada bed-nya nih, nah ini nih kita mesti bersihin dulu nih di 3D printer. Kenapa? Karena kalau kotor, biasanya terkena minyak nih, terkena tangan saya. Saya pernah nih, saya cerita aja. Jadi dulu pas masih di kampus, mau ngeprint, pas saya coba, kok objeknya nggak mau nempel. Nah, ternyata sebelumnya saya tangannya lagi berminyak, nyentuh bed. Tapi berminyaknya nggak habis makan gorengan juga ya. Berminyak normal aja. Terkena bed, lalu nggak mau nempel. Habis itu saya bersihkan, nah bisa lagi nempel. Nah, maka dari itu mesti kita bersihkan. Lalu yang kedua ada priming. Priming ini kita panasin nozzle-nya, lalu membersihkan nozzle. Nozzle itu, kalau tadi Bapak Ibu ingat ya, ada bagian pemanas, extruder, lalu di bawahnya ada pemanas. Nah, di bawahnya ini ada nozzle, paling ujung, yang mengeluarkan filamen. Nah, ini juga mesti dibersihin. Kalau nggak bisa gagal. Kurang lebih gitu untuk print preparation. Nanti kita bisa lihat videonya. Oke, lalu yang berikutnya adalah print in action. Jadi ini kita sudah mulai tahap printing. Benar-benar kita mulai. Nah, yang paling penting untuk proses printing adalah first layer. First layer itu layer pertama yang menempel dengan bed. Jadi kalau kita bisa bayangkan gitu ya, ini misalkan bednya, ini nozzle-nya. Nah, ini adalah layer pertama yang menyentuh dengan bed. Nah, layer pertama ini mesti kita pasin jaraknya antara nozzle dan bednya. Kalau terlalu dekat, jadi contohnya tuh yang di gambar yang paling kanan, yang low. Dia terlalu menempel, ini menyebabkan
print bisa terlalu menempel, bisa susah dilepas, bahkan bisa rusak bednya. Lalu yang gambarnya sebelah kiri ada high, itu terlalu tinggi. Nah, jadi ketika terlalu tinggi, dia nggak akan menempel. First layer itu bertindak sebagai fondasi. Itu aja yang perlu diingat, fondasi. Kalau kita punya rumah, fondasinya buruk, nah bisa ambrol, udahlah, itu habis hidup kita. Tapi kalau fondasinya bagus, nah itu rumah akan tetap kokoh tuh bertahun-tahun. Jadi kurang lebih first layer itu jadi penopang, jadi fondasi. Nah, di sini kita bisa mulai masuk ke bagian prakteknya. Kita akan melakukan step by step 3D print. Mari kita coba. Nah, saya mohon izin pindah dulu ya ke layarnya. Ini ada filenya, bisa di-download. Saya kopikan. Di kolom chat ya Bapak Ibu, saya copy. Sorry, saya baru lihat kolom chatnya. Terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat. Saya nggak cek tadi, mohon maaf sekali. Nah, untuk yang percobaan kita, praktek kita, saya udah buka saya udah kirim di kolom chat link Google Drive. Ada 2 file. Yang pertama namanya harusnya gasing 1, jadi itu yang udah didesain tadi. Dan yang kedua namanya Ender 3 PLA Nice kalau nggak salah. Itu akan jadi file setting yang akan digunakan untuk printing. Nah, boleh di-download Bapak Ibu langsung aja. Lalu saya akan tampilin tampilan dari Prusa Sizer yang kita pakai. Oke, ini harusnya udah terlihat ya, Prusa Sizer. Di sini kita bisa lihat, di sini di tengah kita bisa klik kiri untuk gerak-gerakin, klik kanan juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah download tadi file yang tadi, yang pertama kita mau ambil settingan yang sudah saya kasih tadi. Nah, ini mohon diikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi di Prusa Sizer kita klik file di kiri atas, lalu ada import. Oke, ada import, lalu pilihan yang kita klik adalah import config dengan shortcutnya Ctrl L. Boleh kita langsung klik aja, import file, import config. Nah, nanti akan masuk, kita cari file yang bernama tadi Ender 3 PLA Nice. Nah, kalau sudah ke-load, harusnya di sebelah kanan ini ada namanya nih Bapak Ibu. PLA 02 Nice. Isan PLA Plus White Nice. Nyebut merek. Ini film ini saya pakai. Habis itu ada printernya Ender 3 yang saya pakai. Nah, jika sudah ada file settingannya, kita bisa masukin. Sorry, saya tunggu sebentar. Jadi tadi buka file, kita import, lalu klik yang import config, dicari Ender 3 PLA Nice. Saya tunggu sebentar ya, saya izin minum juga. Oke ya, berikutnya kita masukin objeknya. Objek itu kita bisa masukin dengan klik yang di sini. Di bawah printer settings ada pilihan add dengan shortcutnya Ctrl I. Kita bisa klik aja, lalu masukin file yang tadi gasing 1. Saya save di downloads, langsung di open saja, klik. Nah, dia akan load sebentar dan akan muncul gasing kita yang sudah didesain tadi oleh master kita Vincent Utama. Oke, Bapak Ibu, jadi kita pencet add di sini atau Ctrl I, lalu kita pilih filenya gasing 1, lalu open. Harusnya akan loading sebentar dan masuk.
Nah, jika sudah, kita akan benerin, kita akan perbaiki orientasi printnya. Jadi ini yang kita bisa lihat yang kotak-kotak grid ini tuh yang menyentuh dengan bednya. Jadi nanti posisi gasingnya, ini saya udah print sebenarnya gasingnya. Nah, nanti bakal kayak gini posisi gasingnya nih. Saya harap kelihatan. Nah, kita nggak mau print kayak gini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kemungkinan besar gasing yang ini nanti akan oleng karena dia nggak ada tumpuannya nih, terlalu kecil bisa oleng ke kiri kanan. Nah, maka dari itu kita balik, jadi orientasinya kita ubah jadi seperti ini. Nah, kayak payung gitu, terbalik. Nah, gimana caranya? Oke, kita di sini kita klik ya objeknya sampai dia berwarna hijau. Kita klik, nah sudah select berwarna hijau. Di sebelah kiri kita cari settingan namanya di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Ada namanya place on face atau pencet F. Itu bisa langsung saja. Saya pencet F ya. Nah, akan muncul settingan seperti ini. Nah, kita tinggal klik permukaan ini Bapak Ibu yang di bagian atas. Diklik. Nah, udah begini, udah bagus nih. Kita orientasinya seperti ini yang kita mau. Jadi nggak bakal oleng kiri kanan lagi karena bawahnya ini rata. Lalu kita cukup kalau sudah di place on face atau klik F tadi dibetulkan orientasinya, kita klik slice now di kanan bawah. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih begini nanti hasilnya. Slice now begini hasilnya, ini bisa di drag untuk menunjukkan hasil per layernya. Nah, kurang lebih begitu. Lalu kita bisa save dengan pencet export G-code. Saya akan namakan gasing aja deh, gasing 1. Saya udah ada gasing 1, gasing 1A. Nah, jika sudah di save nanti akan muncul seperti ini. Exporting finish di data sini di directory Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin untuk Prusa Slicer sekian praktiknya. Kita akan lihat ke video untuk printingnya. Saya izin sebentar ya, saya ganti share-nya. Nah, ini harusnya udah terlihat ya. Jadi ini saya udah buat videonya. Nah, jika sudah dari awal ya sebenarnya untuk apa namanya, untuk slicingnya, tapi nggak apa-apa, kita dari bagian ngeprintnya saja. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya majuin aja ya. Nah, jika sudah, kita bawa ini memori card. Ini card, masukkan. Situ ya, cardnya. Ini jadi proses kita loading G-code, kode yang tadi masuk ke dalam printernya menggunakan SD card. Selain menggunakan SD card, bisa menggunakan counterface yang saya kirim. Nah, ini kan. Lalu tadi saya barusan memilih filenya untuk di print. Namanya spinner, saya tulisnya dulu. Nah, ini kan melakukan proses pemanasan. Bisa dilihat dengan suhunya dari 55. Sekarang, ini suhu sekarang akan naik ke 225. Ini untuk nozzle. Dan untuk bednya dari suhu 44 akan naik sampai 50 derajat Celcius. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah akan mulai ngeprint. Tadi saya sudah sebelum print ini sudah bersihkan bednya. Halo semua, jadi ini Patrick dari masa lalu akan jelasin mengenai cara cleaning, bersihin bed. Nah, yang pertama ambil
cairan pembersih. Ini cara pembersih saya. Ini mereknya saya tutupin ya, tapi ini dalamnya udah saya isi cairan sendiri. Sebenarnya cuma terdiri dari sabun cuci piring yang dicampur air. Nah, ini kita semprot aja nih. Nah, lalu ambil tisu, kita lap. Nah, lap sampai dia merata. Ini karena masih agak hangat, dia bakal mengering sendiri lama-lama. Oke, kurang lebih begitu. Kembali ke Patrick masa depan. Nah, sekarang suhunya udah mulai mendekati, kita lakukan sedikit priming. Nah, priming ini bisa dilakukan dengan mendorong filamennya. Jadi ini filamen yang warna putih, saya akan dorong dikit dengan memutar ini. Nah, terlihat filamennya keluar. Nah, ini namanya melakukan proses priming, yaitu kita membersihkan. Nah, dari yang blok besar itu kita buang, lalu ini akan terjadi namanya nozzle yang sudah bersih. Karena jika kotor, maka dapat menghambat print, bahkan print dapat gagal. Menunggu stabil. Nah, itu bisa kita lihat ada banyak sampah yang fokus. Nah, ada sampah yang terbawa. Nah, itu mesti dibersihkan pertama, dan kedua ini ketinggian layer pertamanya terlalu tinggi. Nah, jadi kita harus di sini jarak dari nozzle-nya dengan bednya kurang, jadi saya mesti deketin supaya printnya nggak melayang, tapi pas jarak. Ini untuk sekarang. Nah, ini sekarang baik. Nah, ini kurang lebih sudah bisa ketinggian yang udah pas, kurang lebih begini. Jadi dia sedikit menekan, tapi nggak benar-benar habis gitu ya. Bilang bahwa. Nah, ini sedikit time lapse untuk proses printingnya. Nah, ini adalah hasil jadinya. Saya buat 2 untuk ini ya. Bisa dilihat tuh di gambar juga settingannya berbeda. Yang sebelah kiri yang belum menggunakan settingan yang bagus, yang kanan sudah pakai settingan yang bagus. Kurang lebih gitu untuk printingnya. Nah, yang poin terakhir adalah troubleshooting. Nah, di dunia 3D printing hobis ini kerap kali kita banyak mengalami masalah gitu ya. Karena ya mesin kita belum sempurna, belum benar-benar fully otomatis ya. Jadi kita juga mesti ngelakuin beberapa kerjaan manual. Nah, ini semua masalahnya kalau mau dijelasin mungkin saya bisa seminar 1 minggu juga nggak beres. Nah, maka dari itu saya mengajak kalau Bapak Ibu guru tertarik gitu ya, bisa masuk ke dalam komunitas 3D printing. Kita sudah punya komunitas, atau Bapak Ibu mau nyari yang lain di Facebook, juga banyak. Saya sendiri juga pernah tergabung dalam salah satu komunitas 3D printing di Facebook. Di situ semuanya pasti akan bantu untuk membantu proses troubleshooting kita. Misalkan ada kekurangan apa atau salah apa, nanti pasti akan dibantu. Nah, kurang lebih begitu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Mulyadi. Ya, terima kasih Patrick yang sudah menyampaikan bagaimana proses printing. Ini ada yang ingin kita bahas bersama sama Bapak Ibu semua yang masih stay di sini. Terima kasih banyak. Pertama, untuk solusinya, pertama yang ingin saya ajak adalah kolaborasi. Jadi, Bapak Ibu yang ingin kolaborasi di sini bersama kami supaya bisa menerapkan 3D printing di sekolahnya masing-masing. Nanti di form feedback itu ada opsinya. Jadi kalau nanti bisa diisi, itu kami akan mencoba untuk menghubungi Bapak Ibu. Ya, tujuannya itu pertama itu membentuk komunitas supaya kita bisa melakukan riset, sharing ide dan materi, supaya kalau hanya sendiri ya kita akan merasa berat ya.
wah sendiri nguli, terus ini ada mentok, mau nanya ke siapa, mau bagaimana supaya bisa kita terapkan di kelas, atau teman yang lain sudah menerapkan di kelas, sharingnya, hasilnya bagaimana, apakah dengan metode yang dilakukan itu cukup baik, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, dari kami Elektro Universitas Kristen Maranatha, itu siap membantu, support. Dari pertama mengenai cost, coba kita akan pikirkan sama-sama dengan bantuan ataupun program yang kita canangkan, itu bisa menekan pembiayaan. Misalnya untuk bantu ngeprintnya, ya kemudian transfer knowledge-nya, supaya ini benar-benar bisa jalan gitu. Kita ketinggalan kereta ya dibanding dengan negara-negara lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan penelitian bersama. Itu yang bisa dilakukan. Untuk tahapannya, jadi pertama karena saya berada di bawah institusi Maranatha, jadi ini kayaknya perlu dulu ya adanya kerjasama industri. Jadi kalau ada beberapa sekolah yang memang sudah ada kerjasama institusinya itu lebih mudah. Karena kami harus melaporkan, ini ada bahan printing, biayanya sekian, ya sudah kami print untuk sekolah yang mana, dan seterusnya. Nah, kedua, tergabung dalam komunitas. Jadi kita akan coba membentuk komunitasnya. Ketiga, supaya bisa encourage untuk terus melakukan sesuatu ya. Jadi kita ingin melakukan sesuatu terus-menerus. Itu saya ada rencana untuk mengadakan pertemuan bulanan. Ya, keempat, ini bimbingan teknisnya bisa kita lakukan mulai dengan download model gratis yang di internet bisa kita search itu banyak sekali, yang mencapai ribuan, itu bisa kita pakai secara gratis, kita coba. Jadi Bapak Ibu tidak harus langsung, waduh saya harus menggambar duluan, oh enggak. Ya, yang pertama itu justru kita mendownload dulu model gratis, kemudian coba kita print, ya kita share ke anak-anak untuk dipakai. Nah kemudian kedua, mulai kita melangkah lagi lebih lanjut, Bapak Ibu tadi sudah melihat untuk mempersiapkan slicernya, file G-code-nya. Nah di step per step, ya step per step. Kemudian mulai menggambar model, ya menggambar model itu bisa share ke siswa-siswa untuk coba menggambar gambar-gambar yang sederhana dulu, misalnya membentuk model yang kita kenal geometri yang beraturan ya, yang sudah dipelajari siswa-siswa di sekolah. Nah diharapkan yang kelima ini sekolah sudah bisa siap mandiri, ya mempunyai printernya sendiri kayak tadi kita melihat di dalam video di sekolahnya punya printernya, jadi anak-anak siswa setelah menggambar bisa langsung print. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk solusinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tunggu sambil nanti masuk ke acara berikutnya. Kami tunggu juga untuk diskusinya ataupun tanya jawab. Berikutnya saya kembalikan kepada MC Felix. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat pemateri hari ini dari Pak Mulyadi menyampaikan di sesi pertama, hingga yang lalu ada Vincent di sesi kedua menjelaskan mengenai desain, dan terakhir tadi ada Patrick ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap pembicara yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak atau Ibu yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada panitia. Ya, saya tunggu kira-kira apakah ada pertanyaan seputar materi yang sudah dibawakan hari ini kepada pemateri ya. Tadi ada Pak Mulyadi, lalu ada Vincent dan Patrick juga yang sudah menyampaikan materi. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan
para pemateri. Ya, kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu, untuk absensi akan diberikan di kolom chat Zoom ya oleh sekretariat. Dia ada link absensi. Nah, nanti di link absensi ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensi ini akan otomatis mendapatkan e-certificate dari kami. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Boleh di-unmute saja, Pak, Ibu, yang ingin bertanya. Ya, makasih atas waktunya. Mau tanya kalau biaya cetaknya kira-kira satu model seperti tadi yang kucing itu kira-kira habis berapa ya, Pak ya? Oke, boleh dijawab, Pak, dari Pak Mulyadi, dari Patrick dan Vincent juga. Oke, saya bantu jawab ya. Saya Patrick, bantu jawab Pak Ferry ya. Mohon izin ya Pak. Ya, makasih Pak Patrick. Oke, jadi kurang lebih kalau biayanya, cost-nya untuk satu model, biasanya kalau di online marketplace saya nggak tahu, maksudnya saya nggak terlalu perhatiin, tapi kisaran harganya untuk yang bahan PLA yang paling murah itu kisaran 1.000 sampai 1.500. Itu untuk harga yang menurut saya sudah harga komersil. Tentu saja kalau ada kerjasama mungkin bisa dikurangi lagi Pak. Jadi itu biasanya 1.000 sampai 1.500 itu udah harga untuk komersil ya Pak. Per gram. Sorry. Begitu Pak, apakah sudah terjawab? Jadi kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ya Pak per gramnya. Per gramnya ya filamennya. Kalau dicampur warnanya itu bisa nggak Pak? Sekali ngeprint misalnya 2 warna? Oh, untuk lebih advance bisa Pak. Cuma mungkin saya udah lihat sendiri harga untuk alatnya, untuk campur warnanya itu lumayan mahal. Jadi mungkin bisa lebih mahal itu. Umumnya sih satu warna saja Pak. Oke, makasih Pak. Oke, ya Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Patrick juga yang sudah menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Pak Winardi. Beliau bertanya, kira-kira kisaran harga berapa ya untuk printer 3D-nya? Mungkin boleh dibantu jawab dari pemateri ya, Patrick. Oke, saya bantu jawab ya. Sorry tadi Bapak Ferry tadi nanya harga kucingnya ya. Sorry saya tadi kurang jelas. Kucingnya itu sekitar 35 gram Pak yang tadi. Jadi tinggal dikali saja. 1.000 ya? Iya, kurang lebih Pak. Oke, pertanyaan dari Bapak Winardi, berapa harga printernya? Saya nggak jualan Pak di sini. Saya cuma ngelihat harga di marketplace saja. Kalau untuk Ender 3 yang dipakai di sini, harganya sekitar 2,8, 2,9 di Indonesia. Kalau versi yang lebih tingginya, Ender 3 versi 2 sekitar 3,2 dan Ender 3 versi 2 3,6 dan Ender 3 yang Pro itu 3,2. Jadi di sini saya pakai yang paling murah 2,9 Pak, Ender 3. 2,9 apa? Juta Pak. Oh, ya, terima kasih. Sorry Pak. Ya, mungkin boleh dijelasin juga kali ya, Patrick. Mungkin apa sih kira-kira bedanya gitu versi-versi Ender 3 tadi? Oke, boleh. Jadi pembahasan singkat aja. Jadi kalau Ender 3 ini yang di sini saya pakai itu base modelnya. Jadi yang paling murah, yang paling fiturnya ya bisa dibilang kurang, tapi ya untuk ngeprint kualitas juga nggak kalah dengan yang versi lebih baru. Kalau yang Pro dia ada sedikit upgrade-an yang tadi saya bilang. Jadi kalau Ender 3 kita perlu sedikit upgrade. Kalau Ender 3 Pro upgrade-nya lebih sedikit lagi. Nah, karena udah dari sananya udah di-upgrade, lalu Ender 3 yang versi 2 lebih sedikit lagi upgrade-nya. Jadi udah versi lebih baru lagi gitu. Kurang lebih.
Baik. Saya izin menambahkan ya. Jadi mungkin maksudnya Patrick itu upgrade seperti komponen-komponen ya. Jadi kita punya motor, terus ada mekanisme penggeraknya. Nah, pada yang lebih mahal itu umumnya dia akan lebih bagus ngeprintnya. Jadi dia bisa lebih rapi, atau dia punya softwarenya itu juga lebih bagus ya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ada juga kalau dia si pemanasnya itu kan kadang perlu sampai suhu 200 Celcius untuk nozzle-nya. Terus untuk yang seabed-nya itu perlu bisa 50 sampai 100 Celcius. Nah, yang lebih mahal itu dia panasnya lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nampaknya semua sudah cukup jelas ya. Penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh materi juga semua cukup jelas. Jadi, baik. Terima kasih buat kesediaannya Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti acara webinar hari ini. Dari cara Jito meningkatkan pembelajaran STEM dengan 3D printing and design. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Di akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesediaannya Bapak Ibu telah menghadiri acara hari ini. Ya, saya Christian Black, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih banyak dan Tuhan berkati.